Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang informasi sistem operasi Linux. Nah, yang pertama adalah pengertiannya. Linux adalah software sistem operasi open source yang gratis untuk disebarluaskan di bawah lisensi GNU. Dan Linux adalah salah satu jenis sistem operasi komputer yang bersifat open source dan mempunyai beragam jenis distro mulai dari Slackware, Red Hat, CentOS, Backstretch, dan sebagainya. Kemudian sejarah Linux itu sendiri. Cikal bakal Linux adalah sistem operasi unik yang dikembangkan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie pada tahun 1969. Linux pada awalnya dibuat oleh seorang mahasiswa Finlandia yang bernama Linus Torvald. Dulunya Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Minix, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tenenbaum. Linux versi 0.01 dikerjakan sekitar bulan Agustus 1991. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1991, Linus mengumumkan versi resmi Linux, yaitu versi 0.02 yang hanya dapat menjalankan shell. Saat ini Linux banyak sistem unik yang sangat lengkap, bisa digunakan untuk jaringan, pengembangan software, dan bahkan untuk pekerjaan sehari-hari. Linux sekarang merupakan alternatif sistem operasi yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan sistem operasi komersial, misalnya Windows XXX. Linux mempunyai perkembangan yang sangat cepat. Hal ini dapat dimungkinkan karena Linux dikembangkan oleh beragam kelompok orang. Nah, keragaman ini termasuk tingkat pengetahuan, pengalaman, serta geografis. Agar kelompok ini dapat berkomunikasi dengan cepat dan efisien, internet menjadi pilihan yang sangat tepat. Struktur Linux itu sendiri yaitu yang pertama kernel, yaitu suatu perangkat Linux yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi. Di sini, kernel menyediakan semua fungsi untuk menjalankan proses. Juga menyediakan layanan sistem untuk memberikan pengaturan dan proteksi akses ke sumber daya perangkat keras termasuk memori virtual. Yang kedua, sistem library, yakni kumpulan fungsi standar di mana aplikasi dapat berinteraksi dengan inti dari sebuah sistem operasi, yaitu kernel. Yang ketiga adalah sistem utilities, yakni program yang bertugas mengatur dan memanage secara individual, termasuk semua program yang diperlukan untuk menginisialisasi sistem. Dan yang yaitu shell. Apa itu shell? Shell adalah program atau penerjemah perintah yang menjembatani user dengan sistem operasi. Dalam hal ini, kernel adalah inti sistem operasi. Dan shell adalah program yang menghubungkan user dengan operasi dalam operasi tersebut. Umumnya, shell menyediakan prompt sebagai user interface, tempat di mana user menginputkan perintah-perintah yang diinginkan, baik berupa perintah internal shell maupun perintah eksekusi suatu file program atau external command. Nah, selain itu juga shell memungkinkan user menyusul sekumpulan perintah pada sebuah atau beberapa file untuk dieksekusi sebagai program. Tidak seperti sistem operasi lain yang hanya menyediakan satu atau dua shell. Sistem operasi dari keluarga Unix, misalnya Linux, sampai saat ini dilengkapi oleh banyak shell, kumpulan perintah yang sangat banyak.
sehingga memungkinkan pemakai memilih sel mana yang paling baik untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian di sini ada manajemen proses Linux. Terdapat 4 konsep dalam manajemen proses Linux ini. Yang pertama, multiprogramming. Salah satu teknik penjadwalan di mana tugas yang sedang berjalan tetap berjalan sampai dia melakukan operasi yang membutuhkan waktu untuk menunggu respon dari luar. Misalnya, membaca data dari disket atau CD dan lain sebagainya. Atau sampai komputer memaksa untuk menukar tugas yang sedang berjalan dengan tugas lainnya. Nah, yang keempat, parallelism, eksekusi proses secara paralel pada sistem. Dan yang ketiga, multiphasing, atau kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Nah, istilah ini juga dapat merujuk kepada dukungan sebuah sistem untuk mendukung lebih dari satu prosesor dan mengalokasikan tugas kepada prosesor-prosesor tersebut. Yang keempat adalah distributed processing, yaitu mengerjakan semua proses pengolahan data secara bersama antara komputer pusat dengan beberapa komputer yang lebih kecil dan saling dihubungkan melalui jalur komunikasi. Selanjutnya ada manajemen memori. Manajemen memori di Linux dibagi 2 komponen. Yang pertama, alokasi fake dan pengosongan memori fisik. Memori virtual, pemetaan virtual address. Memori fisik dibagi dalam 3 wilayah. Yang pertama, zona DMA. Zona DMA digunakan legacy device untuk mengakses memori secara langsung. Zona normal digunakan DMA bila zona DMA tidak ada. Dan yang ketiga, zona HMEM, alokasi sistem, yaitu package, buffer, file system, dan lain-lain yang jarang digunakan. Kemudian di sini ada perbedaan Linux. Dari segi tampilan, Linux tampilan sebenarnya hampir sama dengan tampilan pada Windows. Hanya saja tampilan di Linux sedikit monoton, sedangkan tampilan pada Windows lebih bervariasi. Tampilan Windows bisa kita ubah sedemikian rupa sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kedua, dari segi harga. Linux dilihat dari harganya berapa, tapi mengapa Windows tetap laris di pasaran? Itu karena kebutuhan dan sifat user friendly pada Windows yang menjadikan Windows tetap laris di pasaran. Dan karena cukup mahal, harga OS Windows banyak pihak yang membajak. Dan yang ketiga, dari segi ketahanan. Linux, untuk segi keamanan Linux terkenal tahan akan serangan virus, tetapi bukan berarti Linux bebas dari virus. Tapi virus itu tidak bisa berkembang seperti halnya virus pada Windows ya. Windows berbeda dengan Linux. Windows lebih rentan terkena virus. Virus pada Windows mudah dengan cepat berkembang karena sifat komersialnya, dan Windows juga rentan terkena serangan hacker. Dan yang terakhir adalah dari segi penggunaan. Nah, dengan ketahanan Linux terhadap virus dan juga source kodenya yang dapat dengan mudah diubah dan ditambah menjadikan Linux sering digunakan untuk sistem administrator. Biasanya Windows digunakan oleh pelajar dan pekerja untuk membuat laporan. Nah, karena tampilan yang sudah familiar di kalangan pelajar dan karena interface pada Windows yang mudah untuk pengoperasiannya, itulah sebagian dari perbedaan antara Linux dan Windows.
Tidak ada salahnya kita mengetahui perbedaan kedua OS komputer ini. Kita akan tahu lebih banyak perbedaan kedua OS ini setelah kita sering menggunakan keduanya. Walaupun kedua OS mungkin mempunyai beberapa perbedaan, pada dasarnya kedua OS ini sama saja. Karena jika tidak ada OS, kita tidak akan bisa mengoperasikan komputer kita. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.